ada prinsip-prinsip yang diakui secara umum sebagai unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah demokrasi. Misalnya kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu harus dinyatakan dalam bentuk apa? Dalam hal ini ya tentunya haknya untuk bersuara segala macam ya, termasuk yang dilindungi dalam HAM juga gitu. Itu satu hal. Kemudian ada juga ya kita ini ada prinsip-prinsip hukum ya. Jadi rule of law. Itu semua kan secara umum semua udah tahu ya. Ada HAM, ada judiciary yang merdeka, ada juga suatu periodical circulation of power gitu-gitu ya. Itu secara umum dalam perkembangan pemikiran baik di intern maupun terhadap dunia luar, itu semua itu terinventarisasi begitu. Nah, tapi di samping itu ada yang khas Indonesia. Dalam hal ini waktu itu yang menjadi pokok itu adalah Bhinneka Tunggal Ika-nya itu. Kemudian NKRI-nya itu ya. Di samping ya ada lagu kebangsaan segala macam itu ya. Tapi dalam hal Bhinneka Tunggal Ika-nya ini ada yang khas di kita yang mungkin berbeda dengan di negara lain. Sebab yang diakui di situ adalah kita bineka tapi tetap tunggal. Kita tunggal tapi tetap bineka gitu. Bukan e pluribus unum. Kalau itu menjadi satu. Kalau ini enggak. Sehingga kepelbagaian kita, apakah itu suku, agama, ras, asal-usul, itu merupakan sumber-sumber atau potensi daripada kemampuan kita untuk memberi kesejahteraan dan kebaikan bagi keseluruhan. Sedangkan kebaikan keseluruhan pada gilirannya juga memberikan kebaikan bagi unsur-unsur itu gitu. Itu yang ada kuat sekali di kita sebetulnya ya. Jadi itulah yang kita ya kembangkan dalam pembicaraan itu sedemikian ya. Apalagi tadi anunya? Ya, kelembagaannya Pak, jadi terkait dinamika pembahasan DPD, akhirnya muncul ide ada DPD. Iya, begini, kita ini penduduknya itu bisa ya ada yang padat seperti di Jawa, Sumatera, ada yang sangat jarang gitu penduduknya. Sehingga kalau dalam hal penentuan calon-calon untuk DPR, nih kita bicara dalam konteks DPR, itu akan memang terjadi kesenjangan itu ya. Oleh karena itu ada suatu pikiran, siapa tahu nanti kepentingan-kepentingan khas daerah itu terlupakan atau tertinggal oleh karena itu keadaan yang begitu ya. Makanya DPD itu sama dari tiap daerah ya. Jadi tidak melihat tidak berapa jumlah penduduknya, tapi begitu. Cuman sebenarnya ini secara tidak ilmiah lah ini saya katakan ya. Tadinya namanya itu bukan Dewan Perwakilan Daerah, tapi Dewan Utusan Daerah. Sehingga kalau misalnya dalam pembahasan undang-undang ada kepentingan-kepentingan khas daerah yang terlupakan atau agak tertekan, masih bisa ada ini yang mengkoreksi gitu sebagai utusan-utusan daerah. Ya. Tapi tidak sepenuhnya ini alasannya, tapi secara bergurau, lah kalau Dewan Utusan Daerah nanti itu singkatannya DUT. Gitu.
ya udah DPD aja tapi pengertiannya yang penting gitu. Jadi memang harus ada faktor bukan hanya koreksi tapi memperkaya dari kepelbagaian dan keragaman kita itu untuk kepentingan semua gitu. Oleh karena itu juga dia tidak punya misalnya untuk sendiri menyatakan membuat undang-undang dan lain sebagainya. Tapi untuk urusan-urusan yang seperti perubahan undang-undang dasar, misalnya presiden oleh MK sudah harus dihukum, ya kan MPR harus bersidang, yang gitu-gitu, ya DPD ini ikut begitu. Jadi fungsinya jadi penting juga karena dia sebetulnya membuat suasana yang semua itu merasa terwakili, semua itu merasa diperhatikan. Itu yang sangat penting dalam kehadiran mereka.